Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro bermaksud meneduh pada suatu tempat. Di tempat itu ternyata sudah ada orang yang tengah mengobrol. Tak diana, Wiro mendapat perlakuan kasar dari kedua orang tersebut. Siapakah kedua orang tersebut? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Oh, tak apa-apa. Mungkin Bapak kenal dengan seorang perempuan bernama Rara Murni? Pertanyaan ini membuat si orang tua lebih heran. Semua orang di Pakuan ini tahu siapa Rara Murni, katanya. Oh, pantas ya. Rara Murni yang kau tanyakan itu adalah adik Sang Prabu Kamandaka. Tentu saja si pemuda mendengar ini jadi kaget sekali. Siapa sangka kalau Rara Murni adik dari Raja Pajajaran. Namun dengan pandainya, dia menyembunyikan kekagetannya itu. Kemudian terdengar suara orang kedai bertanya, "Anak muda, ada maksud apa kau menanyakan adik Sang Prabu itu?" Oh, tidak apa-apa. Kalau kau bermaksud buruk, ketahuilah bahwa di kota raja ini banyak sekali hulu balang Sang Prabu yang bertelinga tajam. Si pemuda sunggingkan senyum. Kau terlalu curiga terhadapku, orang tua. Aku hanya seorang pemuda desa yang mendengar kabar disampaikan dari mulut ke mulut bahwa Rara Murni adalah seorang yang cantik jelita. Biasa, bukan laki-laki, tanya perempuan. Pemuda ini kemudian tertawa geli. Namun, tawa gelinya itu diputuskan oleh suara bentakan dari arah pintu. "Manusia yang berani bicara seenaknya tentang adik Sang Prabu, coba putar tubuh. Aku mau lihat tampangnya." Suara itu keras dan garang. Si pemuda melihat bagaimana orang tua di hadapannya menjadi gemetar ketakutan. Aku sudah bilang apa? Katanya berulang kali. Pemuda itu dengan perlahan memutar tubuh. Di pintu, dilihatnya berdiri seorang prajurit berbadan tegap bersenjata tombak. "Bagus, tampangmu memang mirip kunyuk. Jadi cukup pantas untuk pengisi kerangkeng istana." Prajurit ini melambaikan tangannya. Dua orang prajurit lagi muncul di ambang pintu. "Tangkap pemuda rambut gondrong itu. Dia telah menghina adik Sang Prabu." Dengan tombak terhunus, kedua prajurit itu melangkah ke hadapan pemuda rambut gondrong. Sebentar saudara, sebentar," kata si pemuda sambil pentangkan kedua telapak tangannya ke muka. Selarik sinar halus berhembus ke arah jalan darah kedua prajurit itu. Dan semua mata dalam kedai yang tak tahu menahu hal itu hanya menyaksikan bahwa kedua prajurit itu hentikan langkah karena memenuhi permintaan si pemuda. Padahal dua prajurit itu sudah kena ditotok dari jarak jauh dan berdiri kaku tak bisa bergerak tanpa bisa bicara. "Sebentar, aku mau bicara dulu," kata pemuda rambut gondrong kini pada prajurit yang di pintu. "Bicara apa? Lekas katakan." Seekor lalat terbang dan hinggap di lengan kiri si rambut gondrong. "Ah, lalat ini mengganggu aku yang hendak berbicara," kata si rambut gondrong. Dengan jari tangan kanannya disentilnya lalat itu. Namun tujuan sebenarnya bukan binatang itu. Sang lalat memang terpental mati dengan tubuh hancur. Tapi angin sentilan terus menotok jalan darah prajurit yang berdiri di pintu kedai. Orang-orang tetap melihat dia berdiri sebagaimana biasa. Tapi sesungguhnya tubuhnya sudah kaku tegang.
Si rambut gondrong datang ke hadapannya, pura-pura membisikkan sesuatu, lalu menepuk bahu prajurit itu dan berlalu. Orang-orang mulai menjadi heran.